Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, terima kasih atas berkat anugerah-Mu lah, sehingga pagi hari ini kami masih diberi kekuatan, kesehatan untuk menjalani aktivitas kami. Firman-Mu akan diperdengarkan ya Bapa. Biarlah firman-Mu ini mengambil bagian dalam hati kami, mengertikan kami, dan biarlah kami dapat pahami firman-Mu yang akan dibacakan. Bersabdalah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Dan saya akan membacakan satu ayat, yaitu ayat yang ke-52. Firman Tuhan demikian. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Perenungan kita pada pagi hari ini diangkat dengan tema pulang dengan bersukacita atau Sule Situang Kaparanuan. Di suatu kampung terdapat seorang ibu yang sangat mengasihi anaknya. Ia membesarkan anaknya seorang diri dengan penuh cinta. Tiba saatnya sang anak akan berangkat ke kota untuk mencari pekerjaan. Tentu sang ibu merasa sangat sedih dan berat berpisah. Tetapi sang anak menguatkannya dan berjanji akan segera kembali dan menjemput ibunya untuk tinggal bersama di kota. Itu membuat sang ibu pulang ke rumah dengan hati bersukacita sekalipun harus berpisah. Demikian juga murid-murid Tuhan Yesus juga merasa sedih harus berpisah dengan Tuhan Yesus. Bagaimana tidak? Wafat Yesus di salib merenggut sosok yang mereka teladani. Namun setelah kebangkitannya di hari ketiga, Yesus dalam beberapa kesempatan menunjukkan diri di hadapan para murid. Bukan sekedar pertemuan untuk melepas rindu, tetapi ia banyak bicara perihal kerajaan Allah. Di hari kenaikannya, Yesus membawa para murid keluar kota Yerusalem hingga dekat Betania. Siapa yang tidak sedih dengan perpisahan? Namun perpisahan para murid dengan Yesus tidak diwarnai isak tangis dan duka, tetapi sukacita. Ini jadi bentuk pengalaman iman para murid. Kembalinya Yesus pada Bapa memperjelas arah perjuangan murid-muridnya. Seluruh kehidupan Yesus, pengalaman derita, wafat hingga kebangkitan, memberikan makna dan nilai istimewa dalam perjalanan menuju Bapa. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga merupakan sebuah penugasan bagi para murid untuk mewartakan kasih karunia Allah kepada manusia. Dengan memberkati para murid Yesus, mulia mempercayakan tugas pewartaan kepada mereka. Mereka kembali ke Yerusalem dengan penuh sukacita dan mewartakan kegembiraan itu kepada sesama, menjadi saksi yang tangguh dan handal bagi dunia. Peristiwa kenaikan Yesus ini jelas mengajak umat untuk menaruh harap pada masa depan bersama Bapa. Seperti para murid, umat diajak untuk menjalankan tugas perutusan masing-masing sembari mewartakan kabar gembira pada sesama. Kendati terdengar berat, perlu keyakinan bahwa Roh Kudus selalu ada untuk memberikan tuntunan. Lalu, bagaimana dengan kita semua? Apakah kita seperti para murid yang kembali dalam kehidupan dengan bersukacita dan selalu memuliakan Tuhan? Apakah kita justru bersungut-sungut menjalani kehidupan ini dan menjauhkan diri dari gereja? Mari kita bersukacita dan bertekun memuliakan Tuhan sambil menanti kedatangan Tuhan kembali. Amin. Firman Tuhan telah dibacakan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu telah diperdengarkan. Biarlah firman-Mu ini bertumbuh dan dapat menguatkan kami dalam menjalankan kehidupan kami ke depannya. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, anggota Jemaat Sudiang yang saat ini dalam kelemahan tubuh.
Engkau berkati ya Bapa setiap makanan, minuman, obat-obatan, dan tenaga medis yang bekerja untuk kesembuhan saudara-saudara kami ini. Jamahlah saudara kami ini yang sakit, sehingga daripadanya saudara kami ini memperoleh kesembuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, anggota Jemaat Sudiang yang berulang tahun, baik itu ulang tahun karena bertambahnya usia maupun ulang tahun pernikahan. Lengkapi sukacita mereka ya Bapa, dan ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur atas hikmat pemberian-Mu yang telah Engkau berikan. Kami juga berdoa ya Bapa buat saudara-saudara kami yang pada saat ini sementara berduka. Engkau berkati ya Bapa, berikan penghiburan yang kekal, agar saudara-saudara kami ini anggota Jemaat Sudiang tidak larut dalam duka yang mendalam dan dapat kembali bangkit untuk menata kehidupannya ke depan. Kami juga berdoa ya Bapa bagi pembangunan gereja kami di tempat ini. Berkati setiap orang yang mengambil bagian dalam pembangunan gereja kami ini, apapun fungsi dan perannya. Beri kesehatan dan kekuatan agar pembangunan gereja kami ini dapat berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Begitu pula ya Bapa, kami berdoa buat pemerintah kami dari pelosok hingga dalam hidup kami berbangsa dan bernegara. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa sembahyang kami. Sempurnakanlah yang kami bawa ke dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, demikianlah doa pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.